Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi berjumpa dalam persekutuan Komisi Dewasa. Walaupun saat ini persekutuan masih dilakukan secara online, tetapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang penting kita masih bisa bersekutu dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, pada persekutuan minggu hari ini akan diberikan tema melihat kebaikan Tuhan dalam kesukaran. Nah, kita akan sama-sama belajar dari tema ini, bagaimana sih melihat kebaikan Tuhan di dalam kesukaran. Tetapi sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan dan merenungkan tema barusan yang sudah disebutkan, kita akan terlebih dahulu mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, kami pada saat ini boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan Komisi Dewasa. Tuhan, walaupun saat ini kami masih melakukannya secara online, tetapi kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap diberikan kesehatan, kami tetap boleh bersekutu dan melakukan persekutuan ini ya Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang nanti sebentar lagi akan disampaikan dan akan kami dengarkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat dalam bacaan Ayub 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan membacanya, saya akan membacakannya di dalam Ayub 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zoar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubah dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucap sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah,
Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah Alkisah yang menceritakan tentang dua orang yang melakukan sebuah perjalanan. Kita sebut saja orang pertama dan orang kedua. Orang pertama ini adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Namun berbeda dengan orang yang kedua. Orang kedua sama sekali tidak percaya dengan Tuhan. Selama mereka melakukan perjalanan, mereka hanya membawa 3 hal, yaitu keledai yang mereka naiki, yang mereka kendarai. Lalu yang kedua ayam, dan yang ketiga adalah obor. Dalam perjalanan orang pertama berkata, Tuhan itu baik. Namun kata-katanya tersebut hanya disambut oleh orang kedua demikian. Ya, kita buktikan saja nanti kata-katamu dalam perjalanan ini, kata orang kedua. Lalu selama perjalanan itu hari mulai petang, lalu tibalah gelap. Mereka pun mencari sebuah dusun untuk mereka menginap di sana nantinya. Ketika sudah sampai di dusun tersebut, maka mereka pun mencari penginapan. Namun sayangnya tidak ada satupun orang yang mau menerima mereka. Lalu akhirnya mereka pun memutuskan berjalan terus sampai perbatasan kota, dan mereka pun bermalam di tempat tersebut, di bawah sebuah pohon yang besar. Lalu orang kedua pun menyindir demikian. Katamu Tuhan baik, mana buktinya? Namun orang pertama berkata, inilah rencana Tuhan, disinilah kita akan bermalam. Lalu setelah itu mereka sudah bersiap-siap untuk bermalam dan tidur di bawah pohon tersebut. Setelah itu keledai mereka diikat supaya tidak kabur, dan mereka pun menyalakan obor untuk menerangi kegelapan mereka tidur. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat nyaring. Ternyata itu dari keledai mereka yang berteriak karena diserang oleh singa. Mereka berdua pun kaget dan langsung lari memanjat pohon di dekat mereka. Orang pertama pun melihat hal tersebut dan berkata, ya tidak apa-apa, Tuhan masih menyertai kita. Tetapi orang kedua tetap menyindir orang pertama tersebut. Mana? Katanya Tuhan baik. Buktinya mana? Lalu orang pertama pun menjawab, Tuhan memang baik. Jika singa tersebut tidak menyerang keledai kita, maka kitalah yang akan diserang oleh singa tersebut. Lalu akhirnya mereka pun tidak berdebat kembali, dan mereka pun memutuskan untuk kembali tidur. Nah, tiba-tiba ketika mereka sedang bersiap-siap untuk tidur kembali, mereka pun mendengar suara-suara berisik. Ternyata dari ayam mereka yang berteriak-teriak. Ternyata ayam mereka diserang oleh seekor kucing liar. Lalu kembali lagi orang pertama berkata, sebelum dia disindir oleh orang yang kedua, orang pertama ini berkata, puji Tuhan, jeritan ayam tersebut kembali menyelamatkan kita. Tuhan sungguh baik. Orang kedua pun hanya bisa terdiam mendengarkan orang pertama tersebut berkata. Lalu ketika mereka sudah bersiap-siap kembali untuk tertidur, datanglah angin yang kencang dan mematikan obor mereka, sehingga gelap gulita mereka tertidur saat itu. Lalu orang kedua pun tampak kesal dan tampak kembali mengejek temannya. Tampaknya kebaikan Tuhan terus bekerja ya sepanjang malam ini. Itulah sindiran orang yang kedua. Dan kali ini pun orang yang pertama hanya mendiamkan sindiran tersebut. Keesokan harinya mereka berdua kembali untuk turun dari pohon dan berencana untuk kembali ke dusun. Mereka kembali ke dusun untuk mencari makanan. Ketika mereka kembali ke dusun, mereka pun cukup terkejut melihat dusun tersebut sudah berantakan, sudah kacau balau. Lalu mereka pun bertanya kepada orang-orang sekitar, dan mereka pun mendapati kenyataan bahwa semalam tadi dusun tersebut diserang oleh segerombolan perampok. Nah, segeralah orang pertama berkata demikian,
Tak perlu lagi kau ragukan kekuatan Tuhan. Tuhan itu sungguh baik adanya. Seandainya nih kita semalam bermalam di dusun ini, apa jadinya kita? Kita juga pasti akan kerampokan. Dan seandainya nih semalam tadi obor kita tidak dimatikan oleh angin, pasti perampok tersebut akan menuju ke batas kota dan melihat kita. Maka kita pun akan dirampok habis-habisan. Tuhan itu memang sungguh baik. Nah, Bapak Ibu, dari Alkisah di atas tersebut, kisah ini sama-sama dengan bacaan kita pada hari ini, yaitu kisah Ayub. Sebuah kisah Alkitab yang sudah sangat kita hafal. Bahkan dari zaman kita sekolah minggu mungkin kita sering mendengar kisah ini. Ayub yang kaya raya dan memiliki segala hal di dunia ini tampaknya sangat berbahagia. Ayub Tuhan karuniai 3 anak perempuan yang sangat cantik-cantik dan 7 anak lelaki yang sangat tampan. Ia juga dikaruniai pegawai yang sangat banyak. Lalu ladang yang luas, ternak-ternak berlimpah. Hal ini pun dikatakan dalam Ayub 1 ayatnya yang ketiga. Sungguh Ayub dikaruniai Tuhan harta yang sangat berlimpah ya Bapak Ibu. Namun saat itu Ayub dicobai oleh iblis. Iblis datang kepada Tuhan dan berkata, "Ya iya, Ayub akan sangat memuji dan taat kepada engkau, karena engkau mengaruniai segala hal yang berlimpah kepada Ayub." Lalu Tuhan pun menyuruh iblis untuk mencobai Ayub. Cobai saja Ayub untuk melihat ketaatan Ayub kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika iblis akhirnya mencobai Ayub, kita sama-sama tahu Ayub di sini dicobai dengan kematian anak-anaknya. Ayub sangat menderita dengan sangat sedih Bapak Ibu ketika mendengar anak-anaknya harus meninggal. Lalu tidak sampai di situ saja, ketika anak-anaknya sudah meninggal, Ayub pun dicobai oleh ternak-ternaknya yang meninggal juga, yang mati juga. Tidak sampai di situ saja, iblis merasa tidak cukup nih sampai sini mencobai Ayub, karena toh iblis merasa ya yang ngerasain bukan Ayub. Ayub memang berduka, Ayub memang sedih, tetapi Ayub sendiri tidak kenapa-napa. Iblis pun kembali datang kepada Tuhan seperti yang bacaan kita tadi di ayat kedua, dan iblis pun meminta Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan Tuhan pun mengizinkan hal tersebut asal jangan diambillah nyawanya Ayub tersebut. Iblis pun akhirnya kembali mencobai Ayub, dan di situ dikatakan Ayub ditimpai penyakit barah yang busuk dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, Bapak Ibu kebayang ya bagaimana penderitaan Ayub, dan kita juga mungkin bisa mencari penyakit barah itu seperti apa. Saking gatalnya, perihnya, dan sakitnya hal tersebut, Ayub pun sampai harus menggarukkan beling ke dalam dagingnya tersebut yang terkena barah. Nah, bisa terbayang ya Bapak Ibu, beling itu adalah benda yang tajam. Kalau kita terkena segores saja itu udah sangat menyakitkan. Nah, mungkin karena saking gatalnya atau tidak bisa diatasi lagi hanya dengan kuku, hanya dengan digaruk, Ayub pun sampai menggarukkan beling tersebut ke dalam lukanya tersebut. Nah, kebayang dong Bapak Ibu, luka yang sudah sangat berbau dan gatal ditambah digaruk dengan beling, maka akan semakin menjadi-jadi luka tersebut akan semakin parah. Nah, di sini harapannya si iblis tentu akan berpikiran ya pasti Ayub akan meninggalkan Tuhan lah, tidak taat gitu kan, seperti Alkisah tadi, orang kedua ketika dicobain bermacam-macam dia akan marah kepada Tuhan dan menyindir orang yang pertama tadi, di mana Tuhanmu, mana Tuhan katanya baik. Nah, mungkin iblis mengharapkan hal tersebut dari Ayub, namun ternyata tidak Bapak Ibu. Ketika semakin parah lukanya tersebut dan semakin berbau busuk, malah istrinya Ayub yang merasa sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Istrinya Ayub lah yang sama seperti orang kedua tadi di dalam Alkisah. Istri Ayub yang meminta untuk
Ayub ini udah tinggalin Tuhan saja. Buat apa? Tuhan sudah tidak menyertai kita, Tuhan sudah mengambil anak-anak kita, Tuhan sudah mengambil harta benda kita, Tuhan sudah mengambil ladang, ternak, dan lain sebagainya dari kita. Sekarang loh, lihat dirimu juga dicobain oleh Tuhan. Engkau menderita penyakit yang sangat bau, yang sangat parah, dan yang bahkan tidak diketahui obatnya. Nah, istri Ayub lah yang mulai tidak percaya akan Tuhan. Namun, sungguh di luar dugaan Bapak Ibu. Ayub seperti orang pertama tadi dalam Alkisah, kokoh dan tidak goyah. Ayub membuktikannya dalam ayatnya yang ke-10. Ayub menjawab istrinya ketika istrinya menyuruh Ayub mengutuki Allahnya. Ayub malah berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk?" Lalu dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa sama sekali dengan bibirnya. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya dari kata-kata Ayub dalam ayatnya yang ke-10. Terkadang kita hanya mau menerima baiknya saja. Ketika kita menerima kebaikan Tuhan, kita akan bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Sungguh, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan kita sangat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun ketika datangnya kesukaran, musibah, atau bencana, kita terkadang lupa akan Tuhan Yesus kita kadang lupa dan malah mengutuki Tuhan. Ya ampun Tuhan, kok ini malah menimpa saya? Kok Tuhan ini terjadi lagi? Kok Tuhan ini sangat berat bagi saya? Kenapa kok Engkau menimpakan ini kepada saya? Seringkali kita mengeluhkan hal tersebut. Itu memang tidak masalah Bapak Ibu kita mengeluh kepada Tuhan. Namun kita juga tidak boleh lupa kalau Tuhan juga menyertai kita. Seperti Ayub pun berkata, tidak hanya waktu baik saja kita memuji dan memuliakan Tuhan, lalu ketika kita datang kesukaran kita meninggalkan Tuhan begitu saja. Bukan begitu caranya menurut Ayub. Lalu tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, penyertaan Tuhan melalui Ayub. Ketika sahabat-sahabatnya datang dan sama sekali tidak mengenali Ayub pun tetap bersyukur di situ. Terlihat dari sahabat-sahabatnya tidak mampu lagi berkata-kata apa-apa melihat penderitaan Ayub tersebut. Bahkan ketika sahabat-sahabatnya datang dan melihat Ayub, sama sekali sahabat-sahabatnya sudah tidak mengenali lagi Ayub. Karena saking parahnya luka-luka tersebut, bukan hanya seluruh tubuh, bahkan sampai muka dan sampai kepalanya Ayub tidak lagi dikenali oleh sahabat-sahabatnya. Namun Tuhan tetap menyertai Ayub. Ayub tetap berserah kepada Tuhan dan percaya kalau ini tetap terjadi dalam dirinya, tapi ia tetap disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari Alkisah 2 orang teman tadi, di mana yang salah satunya tetap percaya Tuhan walaupun ditimpa berbagai macam permasalahan. Dan dari kisah Ayub, ketika ia mendapatkan kesukaran pun ia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita semua belajar dari sini Bapak Ibu, dari 2 kisah ini, dari Ayub dan 2 orang tadi. Kita sama-sama belajar, kesukaran ini memang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita selalu mendapatkan kebahagiaan. Saat ini pun kita sedang sama-sama berjuang melawan sebuah kesukaran, yaitu pandemi. Kita sama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini kita serba dibatasi, kita tidak dapat bertemu dengan bebas lagi dengan keluarga kita, bahkan untuk beribadah pun kita hanya bisa melalui online. Ketika sudah ibadah onsite pun kita tetap harus menuruti protokol yang ada. Kita sangat menderita, bahkan banyak orang-orang di luar sana pun yang mendapat kesukaran seperti harus kehilangan pekerjaannya dan hanya untuk mencari sesuap nasi pun susah. Nah, lalu pertanyaannya di sini, apakah kita tetap mau melakukan hal yang sama seperti Ayub dan orang pertama dalam Alkisah tadi? Atau sebaliknya, kita akan pergi meninggalkan Allah kita, meninggalkan Tuhan kita, dan mengutuki Allah serta Tuhan kita? Sulit memang Bapak Ibu melihat
kebaikan Tuhan di tengah kesukaran yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kesukaran itu jikalau kita ibaratkan seperti batu geode. Nah, Bapak Ibu boleh mencarinya di Google nanti batu geode itu seperti apa. Namun dikatakan batu geode itu batu yang sangat jelek dari luarnya. Namun ketika batu tersebut dibelah atau dilihat dalamnya, batu tersebut menyimpan keindahan, yaitu kristal-kristal yang mahal. Nah, ibarat seperti batu geode tersebut, kesukaran itu ingin sekali kita buang. Ketika kita dapat, kita lihat, aduh ini kesukaran yang sangat berat, ingin sekali kita jauhi, ingin sekali kita buang rasanya. Nah, namun ketika kita melihat dengan sungguh-sungguh dalam kesukaran tersebut, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita melalui hikmah. Kita akan melihat kristal-kristal yang indah tersebut, Bapak Ibu. Di balik kesukaran tersebut, Tuhan pasti titipkan sebuah hikmat. Tuhan pasti titipkan sebuah kristal-kristal yang indah di dalamnya. Nah, tugas kita tetaplah percaya kepada Tuhan. Di balik kesukaran tersebut, pasti Tuhan tetap menyertai kita dan tetap menitipkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Tugas kita adalah apakah kita tetap mau percaya kepada Tuhan walaupun Tuhan menitipkan kesukaran kepada kita, ataukah kita akan meninggalkan Tuhan? Itu pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama merenungkan. Tuhan itu tetap baik di dalam kesukaran kita, ataukah kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan? Kita patut mensyukuri walaupun di tengah pandemi seperti ini, tetap dalam kesukaran seperti ini, kita tetap dapat bersekutu di dalam Tuhan. Itu udah salah satu penyertaan Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap dapat berkumpul dalam keluarga kita, itu salah satu penyertaan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama syukuri Bapak Ibu, walaupun di tengah kesukaran, Tuhan masih tetap titipkan kebaikan untuk kita. Mari kita syukuri itu bersama-sama. Amin. Kita akan menutupnya dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan-Mu pada saat ini, Tuhan. Kami telah bersyukur, kami telah belajar dari sebuah kisah dari Ayub yang sama-sama sudah kita ketahui, Tuhan. Kita tahu Ayub dicobai oleh iblis berulang-ulang kali, namun dalam kesukarannya tersebut, ia tetap berserah kepadamu. Ia tetap dapat melihat kebaikan-Mu, Tuhan. Sampai pada akhirnya ia pun mendapat berkat-Mu. Tuhan, ajari kami pun demikian adanya. Ajari kami di tengah pandemi ini tetap belajar melihat kebaikan-Mu. Ajar kami untuk tetap bersyukur di tengah kesukaran ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hari kami ini, esok dan seterusnya, agar kami tetap dapat bersyukur dan melihat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.